Oke, selamat datang kembali di NASA Tutorial. Di sini aku ingin berbagi tips bagaimana cara mengkilatkan bodi jam tangan yang berbahan dasar stainless steel seperti ini ya. Yang berwarna chrome seperti ini. Kalau dia bodinya seperti ini hitam, nggak bisa dipoles ya, Pak. Yang bisa dipoles ya warna-warna besi seperti ini. Ini saya tunjukkan alat-alat yang saya gunakan. Yang pertama ini kertas pasir. Ini kertas pasir saya gunakan dari step 800 ke 1000, finishing di 2000. Kemudian ini ada kain microfiber. Kemudian ini ada lakban kertas, tujuannya untuk melindungi kaca. Ini untuk membuat pola di memotong kertas tadi. Sebenarnya ini tidak wajib sih, bisa aja langsung menggunakan kain ini untuk mengelapnya. Cuma saya menggunakan ini biar prosesnya jauh lebih cepat. Ini saya gunakan autosol untuk mengkilapkannya ya, Pak. Dan tidak lupa alat bantu juga sih. Sebenarnya menggunakan kain tadi bisa, tapi ini alat bantu juga biar mempercepat prosesnya. Oke, kita mulai saja langsung. Yang pertama kita ini jam tangan Seiko 5 ini. Sebelum kita mulainya, kita lindungi dulu bagian kacanya ya, agar tidak tergores di saat proses pemolesan nanti. Ini saya gunakan lakban kertas terlebih dahulu. Kemudian ini kita potong dulu ya, Pak. Oke, setelah kita potong, kita bersihkan dulu bagian bodinya. Nah, sebenarnya kertas pasir ini ditujukan jika ada bodi jam kita atau bodi jam teman itu kondisinya lecet ya. Misal karena terbentur, terjatuh atau apapun. Jadi kita gunakan kertas pasir terlebih dahulu sebelum kita naik polish. Tapi kalau tidak, ya nggak perlu sih, langsung kita poles menggunakan autosolnya aja. Sini saya menggunakan alat agar lebih mudah pengerjaannya. Oke. Kemudian kita ambil sedikit saja dulu. Ini terserah ya mau pakai apa. Yang penting dia intinya adalah metal polish. Mau merek apapun itu terserah. Mau pakai batu hijau pun nggak apa-apa. Yang penting dia adalah metal polish. Lalu kita poles.
Kita lihat putarannya, dia putarannya searah jarum jam, berarti seperti ini kita gunakannya. Jika jika di rumah kalian tidak ada bor gini ya bisa menggunakan tangan langsung, tapi ya itu tadi waktu yang dibutuhkan jadi cukup lama. Ada juga sih dijual di toko orange, mini gerinda itu juga bisa digunakan sih. Cuma kebetulan ini yang ada di rumah jadi saya gunakan yang ada aja. Satu, sambil kita coba ke jam yang lain juga ya. Ini ada jam tangan Christian Angel. Sama kita wrapping juga dulu Wak. Ini bisa dilakukan sendiri sih, karena kalau kita pergi ke tukang polis itu lumayan biayanya, 30.000 1 jam. Jika ada 5 jam aja yang mau dipoles sudah 150.000 Wak.
kita potong dulu ya. Oke, jika sudah dipotong tinggal kita rapikan sedikit bagian sudut-sudutnya, dan kita oleskan lagi tosolnya ke bagian ini. Rantainya cukup bagus sih masih, mungkin di bagian sini sedikit, di bagian samping, bagian pinggir. Bagian tengah mungkin biarkan aja model brush. Kalau yang ini seperti tidak usah, enggak seko kunci. Oke, ini ada 2 jam yang mau saya poles sekaligus. Ini memang warna brush gitu ya. Oke, yang pertama jam tangan ini, jam tangan Christian Angel. Kita pulas bagian bodi samping juga. Pulas bagian crownnya ini.
Setelah itu kita bersihkan dulu bagian bodi-bodi yang bekas autosol tadi sambil kita ganti ininya, kita ganti matanya, kita ganti yang baru untuk bagian finishing, bagian pengeringannya lah. Sebelumnya ini kita lap dulu semua menggunakan kain lap microfiber tadi untuk membersihkan sisa-sisa kerak-kerak autosolnya, sekaligus persiapan memoles, menaikkan warnanya. Oh, ini tadi lupa ya bagian bawah. Bagian bakalnya tadi lupa saya ini. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita bersihkan bagian bodi, kita bersihkan semuanya, kita bersihkan dulu. Oke, sorry kesenggol. Oke, kemudian kita proses finishing. Finishingnya tadi ya, kita gunakan ini yang baru, wall yang baru. Tapi sebentar, saya akan ambil dulu yang satu lagi. Ini finishing terakhir kita. Jadi apabila ada bodi-bodi yang baret yang memerlukan kita untuk mengamplas ulang, nah itu baru kita gunakan amplas atau kertas pasir. Tapi kalau tidak ya seperti ini kan dia tidak lecet nih. Saya hanya perlu moles. Ya sudah, langsung kita naikkan polesnya aja. Untuk before afternya lupa saya foto ya Pak, mohon maaf. Iya, lupa saya foto before afternya. Ini perpaduan ini sudah saya lap tapi belum saya poles. Kita poles dia naik waktunya. Bisa lihat perbedaannya. Ini sudah, ini belum.
Jadi sebenarnya fungsi kertas pasir itu ya hanya untuk mengampas bagian-bagian yang lecet sih. Ini sangat berguna loh. Jika kalian punya jam tangan, modal yang dibutuhkan mungkin lebih kurang hanya 50.000. Tapi jika kalian poles 1 jam ke tukang poles, 1 jamnya aja bisa sampai 30 ribuan, tergantung di mana atau daerah kalian. Kalau saya ini di Sumatera, Medan, itu 1 jam itu dipoles dengan dikenakan biaya sekitar 50 ribuan, 30 ribuan sorry. Jauh lebih mengkilat ya Pak. Sebenarnya lebih efektif kalau talinya dilepas, cuma karena saya buru-buru jadi langsung saya poles aja. Nah, jadi kalau kita nggak menggunakan alat seperti ini, ya ini yang harus kita lap secara perlahan. Bagian-bagian bodinya ini kita lap secara perlahan sampai dia mengkilat seperti ini, gitu. Makanya saya bilang di awal tadi, jika kita tidak menggunakan alat bantu seperti ini ya bisa coba. Kita jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang juga tidak sedikit. Ini juga jadinya jadi sangat menghemat waktu sih. Dia memang efektif sebetulnya. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita masuk ke tahap selanjutnya, finishing terakhir. Kita turunkan speednya. Di sini ada speed, kita turunkan speednya agar putarannya tidak terlalu cepat.
Bismillah.
Oke, tinggal kita bersihkan sebentar. Kita lihat hasilnya ya, Wak. Ini hasil akhirnya, Wak. Cukup cukup shiny sih. Apalagi ini di bagian samping ini jadi sangat terlihat. Sebelumnya tulisan ini kurang jelas ya. Ini juga Seiko kunci. Kelihatan nggak ya? Cakep, Pak. Mulus. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe NASA Tutorial.